Lingkar Pagi, edisi Senin 17 Februari 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Di tengah musim panen yang sedang berlangsung, Badan Urusan Logistik atau Bulog telah mengumumkan kebijakan untuk membeli gabah hasil panen petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI, menyambut positif keputusan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun, politikus Golkar ini mengingatkan perlunya strategi jemput bola hingga kesiapan dana cash Bulog. Kondisi cuaca belakangan ini memberikan harapan bagi petani. Pihak Dinas Pertanian dan Pangan optimis bahwa sekitar 40% lahan pertanian di Kabupaten Rembang mampu mengejar waktu untuk musim tanam kedua. Saat ini masa panen berlangsung di beberapa kecamatan di Rembang, termasuk di Kecamatan Sumber, Kaliori, dan Rembang Kota. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Agus Iwan Haswanto menjelaskan bahwa Bulog hanya meminta syarat sederhana, yakni gabah harus sudah dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di tepi jalan untuk memudahkan pengambilan. Agus menjelaskan meskipun harga pembelian pemerintah atau HPP menawarkan harga yang menguntungkan, muncul tantangan di lapangan, yakni ketika banyak petani telah terlanjur menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah. Jadi serap gabah ini dengan harga Rp6.500 sudah kami sosialisasikan ke PPL, ke Perpadi, Penggilingan, juga ke pihak terkait. Terus Bulog sudah menjelaskan secara detail kontak-kontak person yang bisa dihubungi. Bulog hanya minta syarat gabah sudah disaki di tepi jalan, minimal kalau bisa 10 ton. Tapi kalau pun tidak, ada beberapa yang bersamaan dimungkinkan. Nanti Bulog akan mengambil, akan diberi bayar cash kalau memang volumenya masih mencukupi dari nominal, kalau tidak akan ditransfer di hari itu. Kalau ada harga yang di bawah, silahkan ditawarkan petaninya untuk ditawarkan ke Bulog. Bulog ada kewajiban untuk memberi. Tapi kalau harganya sudah di atas, tentu tidak masalah, tidak harus ke Bulog. Yang jadi kendala lapangan saat ini adalah petani tersebut biasanya sudah ditawarkan untuk ditebas ke pembeli-pembeli lainnya dengan harga kesepakatan saat itu. Mungkin sebelum tahu kalau ada harga Bulog 6,5. Nah, ini kondisi lapangan yang menjadi hak petani. Sementara itu, Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI, menyambut positif keputusan pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun, politikus Golkar ini mengingatkan perlunya strategi jemput bola. Menurutnya, Bulog harus lebih proaktif ke lapangan agar tidak kalah cepat dari pengepul dan pedagang. Firman juga menyoroti tantangan teknis, di mana tidak banyak penggilingan padi yang memiliki pengering modern, di mana kondisi ini bisa mempengaruhi kualitas beras sesuai standar Badan Pangan. Dirinya menekankan pentingnya kesiapan dana cash Bulog dan penyesuaian regulasi untuk menghindari masalah audit di kemudian hari. Dari Rembang, Vicky Rio, Dengar TV melaporkan. Pada tahun 2025 ini, Bulog Cabang Madiun ditargetkan oleh Bulog Jawa Timur untuk menyerap sebanyak 52.800 ton beras. Demi mencapai target tersebut, pihak Bulog Madiun melakukan upaya dengan menyerap gabah kering panen atau GKP dari petani seharga Rp6.500 per kilogram dan membeli beras dari petani seharga Rp12.000. Kantor Wilayah Bulog Jawa Timur menargetkan Bulog Cabang Madiun untuk menyerap beras sebanyak 52.800 ton pada tahun 2025.
Untuk mencapai target itu, Bulog Madiun tidak hanya menyerap beras dari mitra usaha, namun juga membeli gabah kering panen GKP langsung dari para petani. Gabah kering dibeli oleh petugas Bulog dengan harga pembelian pemerintah HPP Rp6.000 dengan kadar air 25% dan kadar hampa 10%. Kemudian, petugas juga membeli beras dari mitra seharga Rp12.000 dengan kadar air 14%. Penetapan kadar air ini untuk menghindari kerugian selama masa penyimpanan, karena kadar air dalam beras sering menguap dan berimbas pada turunnya bobot beras. Kepala Bulog Cabang Madiun Harisun pada Jumat 14 Februari mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk berkeliling ke daerah-daerah yang sudah panen untuk langsung membeli gabah petani. Hal ini untuk membantu petani menikmati hasil panen dengan harga yang pantas sehingga petani tidak menjual ke tengkulak. 52.800, Mas. Dan alhamdulillah sampai kemarin itu sudah realisasi kurang lebih 3.000-an atau setara dengan 6%. HPP untuk beras medium untuk tahun ini kan kurang lebih 12.000, Mas. Jadi 12.000 itu kita terima di pintu gudang Bulog. Untuk penyerapan GKP kami ada tim jemput gabah namanya, Mas. Itu langsung terjun ke petani dan membeli langsung di lokasi tersebut, ditimbang dan dibayar 6,5. Stok beras yang ada di 3 gudang milik Bulog Cabang Madiun hingga pertengahan bulan Februari 2025 ini mencapai 18.300 ton beras. Stok tersebut masih mencukupi untuk kebutuhan hingga 6 bulan mendatang. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBT mencapai 3.687 gigawatt dan baru terrealisasi sebesar 14,88 gigawatt atau sekitar 0,4%. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Enia Listiana, mengatakan pihaknya berencana melakukan pengembangan EBT melalui pembangkit listrik tenaga surya atap dengan kapasitas 1,59 gigawatt dan pengembangan PLTS skala besar berkapasitas 4,68 gigawatt. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBT yang melimpah dan harus dikelola secara maksimal. Saat menghadiri sebuah acara dalam rangkaian Indonesia International Motor Show di Jakarta Jumat 14 Februari, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enia Listiani menyebut total EBT dalam negeri mencapai 3.687 gigawatt, energi surya 3.294 gigawatt, energi angin 155 gigawatt, dan energi laut 63 watt. Meski begitu, Enia Listiani mengatakan pemanfaatan EBT di Indonesia masih tergolong sedikit, yakni kurang dari 0,4% dari keseluruhan EBT. Capaian install capacity dari energi baru terbarukannya sekitar 14,88 gigawatt. Jadi sudah lumayan, tapi ini tuh masih kecil sekali di antara potensi yang kita punyai, yaitu masih sekitar belum ada 0,4%. Jadi ini capaian 2024 ya, Desember kemarin. Desember kemarin itu kita mencapai 0,398%, hampir 4%. Untuk lebih mengoptimalkan jumlah energi baru terbarukan yang ada di Indonesia, Kementerian ESDM berencana melakukan pengembangan melalui pembangkit listrik tenaga surya atap dengan kapasitas 1,59 gigawatt sampai tahun 2028 dan pengembangan PLTS skala besar berkapasitas 4,68 gigawatt hingga 2030. Baik pemirsa, Lingkar Pagi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Menunggu dirimu, coba hubungi
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah digulirkan sejak 10 Februari 2025. Namun, pemerintah Kota Solo menilai tingkat keikutsertaan masyarakat belum maksimal. Untuk meningkatkan partisipasi warga Solo dalam program ini, Dinas Kesehatan Solo pun mengintensifkan penyebaran informasi. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Cek Kesehatan Gratis atau CKG sudah dimulai sejak Senin 10 Februari 2025 serentak di seluruh pusat kesehatan masyarakat puskesmas di tanah air. Namun pemerintah Kota Solo menilai partisipasi masyarakat untuk mengikuti program ini belum sesuai harapan. Hampir 2 pekan berjalan, CKG di Solo baru dinikmati oleh sekitar 280 warga di 17 puskesmas. Padahal, puskesmas di Solo mampu melayani hingga 30 pasien dalam satu hari. Selain itu, mayoritas pendaftar CKG merupakan warga lanjut usia, padahal program ini ditujukan untuk seluruh usia. Kepala Dinas Kesehatan Solo Retno Erawati Wulandari di Solo Jumat 14 Februari mengatakan bahwa minimnya informasi menjadi penyebab sedikitnya masyarakat yang datang ke puskesmas untuk mengikuti program CKG. Mungkin mereka informasinya masih kurang, sehingga ini teman-teman baik puskesmas maupun dinas kesehatan ini memasifkan informasi terkait dengan cek kesehatan gratis ini supaya banyak ditangkap oleh masyarakat. Seperti tadi pagi kami Jumat Sehat itu juga di warga kami sampaikan untuk yang ulang tahun untuk mengakses cek kesehatan gratis. Salah satu warga, Febriana Putri, mengatakan tertarik mengikuti CKG karena memanfaatkan kesempatan pemeriksaan pada hari ulang tahunnya. Meski berusia muda, ia ingin mengetahui kondisi kesehatannya lewat program ini. Ya, kalau kesehatan sebenarnya nggak perlu nunggu urgent ya, harusnya rutin. Jadi kalau bisa jangan sampai urgent dulu baru periksa gitu. Kalau ada ini kan jadi kita bisa pas ada kesempatannya periksa gitu, bisa cek kalau bisa ternyata ada gejala-gejala yang butuh rujukan bisa langsung gitu. Pemeriksaan kesehatan CKG bervariasi mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan hingga pemeriksaan gizi, telinga, gigi, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang digelar serentak di seluruh Indonesia menyasar seluruh masyarakat, termasuk bagi mereka yang berulang tahun. Bagi masyarakat yang berulang tahun di tanggal 29 Februari atau hari Kabisat, tak perlu khawatir dikarenakan bakal tetap mendapatkan pelayanan.
Di Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan telah menyiagakan dan mensosialisasikan ke 29 puskesmas untuk memberikan layanan PKG ke masyarakat. Pemeriksaan ini menyasar 4 kelompok umur, diantaranya bayi baru lahir, anak di bawah 3 tahun hingga 6 tahun, dewasa, dan lansia. Dengan berbagai elemen pemeriksaan yang spesifik sesuai kategori usia, masyarakat pun dapat mendapatkan fasilitas pemeriksaan ini secara gratis dengan menginstal aplikasi Satu Sehat Mobile atau SSM untuk memberikan kemudahan pasien melakukan pemeriksaan gratis di tempat terdekat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Salis Dia Rahmawati menuturkan, pemeriksaan kesehatan ini sebagai kado istimewa bagi yang berulang tahun agar tetap terpantau kesehatannya. Bila seseorang berulang tahun di tanggal 29 Februari atau tahun kabisat tak perlu khawatir, meskipun tanggal tersebut tak tertera di kalender, tetapi bisa dilayani dengan rentang waktu pemeriksaan 30 hari pasca ulang tahun. 30. Jadi misalnya 1 Februari ulang tahun bisa lebih dari maksimal itu 1 Maret ya berarti ya. Plus 30 pokoknya. Plus 30 dari tanggal ulang tahun. Artinya yang bila mana nanti Februari sampai 29 tetap bisa periksa ya Bu ya, walaupun di tanggalan tidak ada. Iya. Itu bahkan ini karena baru ini yang ulang tahun 1 Januari sampai 9 Februari. Sampai sebelum launching ya. Bisa diingatin sampai April. Pihaknya menambahkan bagi masyarakat yang berulang tahun sebelum tanggal 10 Februari 2025 juga mendapatkan kesempatan yang sama. Dikarenakan program ini baru launching secara nasional tanggal 9 Februari, sehingga masih dapat dilayani hingga bulan April 2025. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serentak bakal digelar pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang di Jakarta, termasuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025 hingga 2030, Sudewo Chandra, yang telah siap untuk dilantik dan mengikuti retret di Akmil, Magelang. Pasca perubahan jadwal pelantikan kepala daerah, hasil pemilu tahun 2024 Wakil Bupati terpilih Risma Ati Chandra telah mengantongi informasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri mengenai pelantikan kepala daerah yang bakal digelar di Jakarta pada 20 Februari mendatang. Chandra sendiri telah menyiapkan berbagai hal, termasuk melakukan fitting seragam, usai sebelumnya terlalu besar dan melakukan perbaikan baju. Dirinya melakukan cek kesehatan pada 15 Februari, serta bakal melakukan gladi pelantikan pada tanggal 18 Februari. Alhamdulillah sudah siap semua, sudah ready semua. Ya karena kemarin mundur jadi ada kesempatan untuk fitting lagi karena bajunya kegedean. Jadi kita bisa setting semuanya, terus terkait pelantikan nanti tanggal 20 dan masa yang tanggal 2 retret tanggal 21 28 sudah dapat informasi juga dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumani, menuturkan, usai pelantikan nantinya, Bupati terpilih bakal melakukan retret di Magelang bersama kepala daerah lainnya se-Indonesia. Sementara untuk Wakil Bupati, bakal digelar pasca Lebaran. Dan pelaksanaan nanti di tanggal 20 pelantikan Bupati dan Wakil Bupati oleh Pak Presiden di Istana Kepresidenan. Jadi untuk semua Bupati dan Bupati, Wali Kota, Gubernur terpilih setelah dari Jakarta itu bergeser acara di Magelang selama dari mulai tanggal 21 sampai 28 dan nanti terakhir di acara Pak Presiden tanggal 28 itu desain oleh Pak Presiden di Magelang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh, mengatakan partainya mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, semua pihak harus berprasangka baik terhadap kebijakan yang mengarah kepada kepentingan publik tersebut. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan publik, termasuk efisiensi anggaran kementerian dan lembaga yang saat ini digulirkan.
Dalam konferensi pers usai menghadiri rapat kerja nasional di Nasdem Tower Jakarta Jumat 14 Februari, Surya Paloh meminta semua pihak dapat berpikiran positif terhadap kebijakan tersebut. Meski demikian, pihaknya akan berdiskusi dengan pemerintah jika implementasi efisiensi anggaran tak berdampak baik bagi masyarakat ke depannya. Menurutnya, hal itu sejalan dengan misi partai bahwa kesuksesan pemerintah juga menjadi kesuksesan Nasdem dan begitu pula sebaliknya. Ini baru mengawali masa kerja pemerintahan kita, 100 hari. Proses berbagai kebijakan bisa saja pemerintah memilih apa yang dianggap sebagai alternatif pilihan yang terbaik, walaupun itu amat pahit. Kita berprasangka baik. Kalau itu barangkali dianggap tidak tepat, saya yakin pemerintah akan evaluasi kembali kan. Nah, kalau enggak nanti kita bicara-bicaralah, ya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Hal itu dilakukan guna menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Baik pemirsa, Lingkar Pagi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Alokasi dana desa atau ADD di Kabupaten Rembang terjadi peningkatan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinpermades Slamet Haryanto dalam kegiatan sosialisasi peraturan Bupati di Balai Pertemuan Kecamatan Sulang. Kini penghasilan tetap atau siltap kepala desa dan perangkat desa di Rembang tahun 2025 akan naik sekitar 8%. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan alokasi dana desa atau ADD pada tahun 2025 yang naik menjadi 107 miliar rupiah. Di mana pada tahun sebelumnya hanya 97 miliar rupiah. Jika dirinci, kepala desa menerima Rp2.621.000, sementara itu sekretaris desa mendapatkan Rp2.403.000 dan perangkat desa lainnya mendapatkan Rp2.184.000 per bulan.
Sementara siltap ke-13 masih sama seperti tahun sebelumnya. Untuk kepala desa ditetapkan sebesar Rp1 juta, sedangkan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya masing-masing menerima Rp750.000. Selain itu, tunjangan jabatan bagi Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD juga mengalami peningkatan. Ketua BPD menerima Rp550.000, wakil ketua mendapatkan Rp450.000, dan sekretaris mendapatkan Rp300.000. Kepala Dinpermades Rembang Slamet Haryanto mengatakan, alokasi dana desa yang dibagikan oleh Pemkab kepada 287 desa terjadi peningkatan sebanyak Rp10 miliar. Sementara itu, dana desa atau DD juga terjadi peningkatan sebesar Rp900 juta, sehingga di setiap desa kondisinya ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Ini adalah sosialisasi peraturan bupati terkait dengan pedoman penyusunan APBDes, sosialisasi peraturan bupati tentang anggaran alokasi dana desa, sosialisasi tentang dana bagi hasil pajak distribusi, dan sosialisasi tentang dana desa. Untuk yang dana desa itu kira-kira ada kenaikan kurang lebih 1 miliaran ya Mas aja, 1 miliaran. Jadi dari 243 miliar meningkat menjadi 244 miliar. Yang alokasi dana desa ADD itu meningkat juga dari 97 miliar meningkat menjadi 107 miliar. Untuk target sebenarnya ketentuan yang ada itu untuk alokasi dana desa itu 10% dari total DAU yang kita terima di Kabupaten Rembang. Tapi untuk di Kabupaten Rembang itu sudah lebih dari 10% begitu. Jadi sudah lebih lah begitu. Untuk yang dana desa, pagu indikatifnya berasal memang dari Jakarta, dari Kementerian Keuangan. Dengan adanya kenaikan ini Pak, prioritas apa yang akan dilakukan untuk dana tersebut? Untuk yang alokasi dana desa itu kan penggunaannya sudah jelas. Di antaranya adalah untuk siltap, kemudian juga untuk tunjangan jabatan BPD, juga untuk memberikan proteksi BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan ya Mas, dan kesehatan. Sedangkan yang dana desa prioritasnya itu memang untuk pembangunan dan pemberdayaan. Di situ ada fokusnya diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrim, yaitu dengan cara memberikan bantuan langsung tunai melalui dana desanya itu maksimal 15%. Itu penggunaannya adalah memang untuk membantu keluarga-keluarga yang miskin ekstrim untuk mengurangi beban pengeluarannya, sehingga dibantu dengan memberikan BLT. Kemudian yang kedua, untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan itu minimal 20%. Ketahanan pangan ini kita sudah berbicara pada produktivitas. Sehingga desa ada desa tematik lah. Produk ketahanan pangannya itu apa? Bisa padi, bisa pertanian, bisa perikanan, bisa peternakan. Laksanakan anggaran yang ada di APBDes sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara. Oke, siap. Slamet menambahkan untuk penggunaan ADD difokuskan untuk siltap tunjangan BPD, proteksi BPJS Kesehatan, sementara penggunaan dana desa pada tahun ini untuk pembangunan dan pemberdayaan dengan difokuskan untuk BLT 15%, sedangkan untuk ketahanan pangan tematik minimal 20%. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Surabaya rampung melakukan peningkatan kualitas lintasan antara stasiun Jember sampai stasiun Kalisat, Jawa Timur. Pengerjaan berupa penggantian rel dan penambahan batu balas berdampak pada kemampuan kereta api untuk menambah kecepatannya menjadi 120 km per jam saat melalui lintasan tersebut. Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Surabaya, Jawa Timur menyatakan pengerjaan peningkatan jalur kereta api pada lintasan antara stasiun Jember hingga stasiun Kalisat telah selesai pada Jumat 14 Februari. Pengerjaan yang meliputi penggantian rel dan penambahan batu balas tersebut berlangsung sejak tahun 2023 dan dilakukan di jalur kereta api sepanjang 17,2 km.
Humas BTP Kelas 1 Surabaya Alfa Viga Septian Pravangasta mengatakan peningkatan kualitas lintasan ini berdampak pada peningkatan kecepatan perjalanan kereta api yang kini mampu mencapai 120 km per jam. Dari sebelumnya hanya bisa dilalui kecepatan maksimal 90 km per jam. Target di 2025 ini rencana kita akan membangun dua jembatan di segmen Jember Kalisa, tepatnya di petak stasiun Arjasa dan stasiun Potok. Jadi ada dua jembatan di BH307 dan BH312 ya, yang lokasinya di antara stasiun Arjasa dan stasiun Potok. Ini sedang berproses, sedang tahap persiapan, diharapkan tahun ini sudah bisa terlaksana. Di tahun ini, BTP Kelas 1 Surabaya juga berupaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan perjalanan kereta api dengan melakukan pengerjaan penggantian jembatan di wilayah Banyuwangi yang memakan anggaran sebesar 24 miliar rupiah. Pemerintah Kota Palembang menyulap lapak kosong di pasar tradisional menjadi pasar digital yang bisa digunakan para pedagang untuk melakukan live selling. Pejabat Wali Kota Palembang, C.K. Virgowansyah, menyebut pemerintah tidak hanya memfasilitasi live selling, tetapi juga tempat logistik, pengemasan, hingga pengiriman. Pemerintah Kota Palembang mendorong para pedagang pasar tradisional untuk beradaptasi terhadap digitalisasi pasar dengan menyulap lapak kosong menjadi pasar digital. Ada sekitar 1.000 lapak kosong di semua pasar tradisional di Palembang yang akan diubah menjadi ruang live selling, di mana percobaan pertama dilakukan di Pasar Gubah yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Terlihat para pedagang bersemangat menjual dagangan mereka mulai dari aneka kue, kerupuk, hingga sepatu. Bahkan penjabat Wali Kota Palembang C.K. Virgowansyah ikut berjualan melalui live selling di pasar digital. Penjabat Wali Kota Palembang pada Jumat 14 Februari menyebut pemerintah menggandeng Perumda Pasar Palembang Jaya dalam memberikan fasilitas kepada para pedagang. Hari ini pemerintah kota memfasilitasi tidak hanya tempat live sellingnya, tapi juga ada tempat logistiknya. Jadi kalau live di sini langsung bisa dalam waktu yang sama kita langsung bisa dibantu pengirimannya, termasuk check out dan sebagainya, packing dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa membantu para live seller di Kota Palembang. Para pedagang yang ingin join di sini, kami sementara tidak dipungut apapun, bahkan kami sekarang mendorong untuk pelatihan-pelatihan mulai dari cara pengetakan, cara live, terus kemudian kami adakan briefing terlebih dahulu, dan kami sekarang terbuka bagi pedagang-pedagang yang di seluruh Kota Palembang yang sudah terdaftar sebagai pedagang di Perumda Pasar untuk join di pasar digital Perumda Kota Palembang. Para pedagang bisa menikmati fasilitas lainnya seperti listrik hingga wifi gratis yang masih disubsidi oleh Perumda dan pemerintah. Pemerintah Palembang berharap kehadiran pasar digital ini bisa berdampak bagi perekonomian pedagang tradisional. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh merilis biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2025 yang harus dibayarkan jamaah sebesar 46,9 juta rupiah. Jumlah tersebut turun sebesar 3 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya, sehingga menjadikan biaya perjalanan ibadah haji di Aceh sebagai yang termurah di Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh merilis biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 yang harus dibayarkan calon jamaah asal Aceh, yakni sebesar 46,9 juta rupiah, turun sebesar 3 juta rupiah dibanding tahun 2024 lalu. Biaya perjalanan ibadah haji tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Arijal pada Jumat 14 Februari menyatakan biaya perjalanan ibadah haji yang harus ditanggung calon jamaah dari Aceh merupakan yang termurah se-Indonesia. Meski biaya perjalanan haji Aceh terendah, Kemenag Aceh memastikan akan memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji, termasuk jamaah lansia dan disabilitas. Jamaah mulai melunasi hari ini tanggal 14 ya.
sampai nanti tanggal 14 Maret 2025 dan selanjutnya nanti akan diteruskan dengan tahap keduanya. Dan diketahui memang embarkasi Aceh adalah termurah dari seluruh Indonesia karena Aceh terdekat dengan Arab Saudi. Jadi waktu terbangnya dari Aceh ke Arab Saudi itu jauh lebih cepat. Data Kemenag Aceh hingga Jumat sore pukul 16 waktu setempat, sebanyak 160 dari 4.378 calon jamaah haji Aceh sudah melunasi biaya ibadah haji. Pembayaran tahap awal sudah dimulai Jumat 14 Februari hingga 14 Maret mendatang. Jika kuota belum tercukupi, Kemenag akan melanjutkan pembayaran tahap kedua, khusus untuk jamaah yang mengalami gagal bayar di tahap pertama hingga jamaah cadangan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kakao dan edamame merupakan salah satu produk pertanian unggulan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun, seiring waktu, kakao mulai ditinggalkan para petani karena dinilai kurang menguntungkan. Namun, di tangan seorang ibu rumah tangga di Jember, hal tersebut menjadi peluang dengan membuat produk olahan coklat yang dipadukan dengan edamame hingga menjadi komoditas bernilai jual tinggi, memanjakan lidah. Inilah kebun kakao milik Septi Dwi Astuti, warga Sumbersari, Jember, Jawa Timur, yang juga menjadi tempat edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih banyak manfaat dan peluang usaha produk olahan kakao. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat langsung proses panen buah kakao, seperti penjemuran biji hingga proses sangrai biji kakao secara modern.
Pengunjung juga diberi kesempatan untuk belajar mengolah biji kakao menjadi beragam penganan berbahan dasar coklat. Salah satu inovasi di tempat ini ialah olahan coklat yang dikombinasikan dengan bahan lain seperti edamame, kacang tanah, kacang mete, hingga saus matcha, hingga menghasilkan kudapan dengan perpaduan rasa yang unik. Saat ditemui di Jember Jumat 14 Februari, Septi mengatakan produk olahan coklat yang dihasilkannya mampu merambah berbagai kota, seperti Banyuwangi, Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan kota lainnya, dengan harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Yang memang patut untuk dikembangkan. Jadi memang tujuan kita juga itu banyak petani di wilayah pedesaan itu yang belum tahu bahwa coklat itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Pada saat ini coklat kering atau biji kering itu bisa di harga 110 sampai 175 per kilo. Begitu lengkap dari pohonnya, kita mengenal pohonnya sampai prosesnya sampai jadi bisa dikonsumsi. Produk coklat hasil buah karyanya mampu menghasilkan keuntungan jutaan rupiah setiap bulannya. Buah manis jerih payahnya membuat Septi semakin termotivasi untuk terus mengembangkan usahanya dengan turut memberdayakan para petani kakao di Jember dan sekitarnya. Desa Gendong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, menyimpan kisah heroik yang tak terlupakan dalam sejarah perjuangan bangsa. Di tengah jalur Pantura atau pantai utara Rembang, tepatnya 10 km timur dari pusat kota Rembang, terdapat sebuah makam tunggal yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa melawan Belanda. Disitulah salah satu tokoh dimakamkan, yakni Mbah Galio atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sedandang. Mbah Sendangan adalah sosok abdi setia Raden Panji Margono dan Ki Mursodo yang turut berjuang melawan kompeni dalam Perang Lasem. Mbah Galio wafat sebagai pahlawan Lasem dan dimakamkan di tepi Jalan Pantura di sebelah utara Sungai Kiringan. Makamnya terletak di area tambak garam dekat dandang yang dulu dipakai olehnya dalam penyamaran setelah menyerang tangsi kompeni di Jepara. Dari situlah asal mula julukannya diberi nama Mbah Sedandang. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Forkmas Lasem, Ernantoro menjelaskan bahwa makam Mbah Galio yang berperan sebagai intelijen sejak tahun 1725 Masehi memiliki andil besar dalam Perang Kuning di Lasem pada tahun 1742 Masehi, di mana Raden Galio adalah mata-mata dari Raden Panji Margono. Jika diibaratkan sekarang, Mbah Galio adalah intel atau telik sandi. Galia itu adalah intelijen dari Raden Panji Margono. Kalau sekarang intel lah ya. Jadi mata-mata yang ke arah Juwana, Kudus, Jepara dulu itu Mbah Galio. Mbah Galio yang sekarang terkenal dengan Mbah Sedandang. Nah, Mbah Sedandang itu dia melihat kanan kiri untuk ini musuh atau enggak itu dengan jual dandang ke kampung-kampung. Dandang macam periuk itu? Ya, dandang untuk masak mas. Yang namanya tapi Raden Galio namanya. Itu dimakamkan di sana. Ada cerita tersendiri. Kalau Mbah Sedandang dia punya apa ya namanya cita-cita lah. Dia tidak mau dimakamkan di keratonnya, di rumahnya. Dia pingin jadi orang yang harus jaga di pinggir jalan, dandangnya ya di situ, pakaiannya di situ, dimakamkan juga di situ. Betul mas? Tuh, dia bertugas sebagai intelijen waktu kondisi orang atau memang tugas sehari-hari gitu? Kalau Raden Galio itu mulai 1725 dia sudah masuk 1725 loh, perangnya 1742. Raden Galio sudah jalan
jalan ke sana kemari untuk melihat-lihat musuh. Tapi dia itu bawaannya Panji Margono. Wilayah operasi Mbah Galio sendiri mencakup Juwana, Kudus, dan Jepara. Dengan kecerdikannya, Mbah Galio menyamar sebagai pedagang dandang untuk mengamati gerak-gerik musuh. Dirinya menjual dandang ke kampung-kampung sembari memantau situasi. Hernantoro menambahkan bahwa keputusan Mbah Galio untuk dimakamkan di pinggir Pantura merupakan bentuk cita-citanya untuk tidak hanya dikenang sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai penjaga di tepi jalan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Selama bertahun-tahun, para pengrajin di Nalihan, sebuah distrik terpencil di ibu kota Turki, Ankara, telah membuat renda jarum sutra yang rumit. Tradisi kuno ini secara tradisional digunakan untuk pinggiran pakaian folkrik atau taplak meja. Ratusan ribu pengunjung padati festival musim semi tahun ini untuk menyaksikan pertunjukan drone di langit Chongqing di Cina pada malam hari. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan pasar terhadap drone untuk pertunjukan semakin meningkat. Administrasi penerbangan sipil Cina memperkirakan bahwa pasar penerbangan ketinggian rendah di negara itu akan mencapai 1,5 triliun yuan atau sekitar 209 miliar dolar Amerika Serikat. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.